Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa Tadris IPA 5B IAISNI Bungo. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran ini ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sepintas tentang efek Doppler, namun belum secara lebih rinci membahas tentang perjanjian tanda dan contoh-contoh soal dari efek Doppler ini itu sendiri. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu sengaja menyiapkan dan mengkonsep satu media pembelajaran khusus tentang efek Doppler ini untuk kalian semua. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan fokus mengenali lebih dalam tentang konsep efek Doppler dan perjanjian tandanya. Sudah siap untuk memulai perkuliahan? Kalau sudah siap, mohon keseriusan dari kalian semua untuk menyimak video ini baik-baik. Oke, sekarang kita lihat yang pertama, yaitu tentang konsep dari efek Doppler. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah melihat animasi yang seperti gambar ini juga ya. Animasi apa ini? Apakah kalian pernah mengalaminya? Nah, tentu semua dari kita pernah mengalami kejadian ini, di mana ada sebuah mobil pemadam kebakaran ataupun mobil ambulan atau mobil lainnya yang memiliki sumber bunyi. Di saat mobil tersebut melewati kita, maka kita sebagai pendengar, kalau di video ini ada dua orang ya, ada pendengar A dan ada pendengar B. Di saat mobil tersebut mendekati seorang pendengar B, maka si pendengar B akan mendengarkan suara sirine dari pemadam kebakaran ini lebih kuat. Sedangkan si pendengar A akan mendengarkan suara sirine dari mobil ini sedikit lebih kecil. Nah, ternyata kondisi seperti ini adalah salah satu contoh dari fenomena efek Doppler. Sehingga, apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah perbedaan frekuensi bunyi akibat adanya pergerakan baik dari sumber bunyi ataupun dari si pendengar. Oke, sekarang kita masuk kepada ahli yang mengemukakan konsep dari efek Doppler itu sendiri. Siapakah dia? Who is? Dia adalah Christian Johann Doppler, tahun 1803 sampai 1855. Di mana si Christian Johann Doppler berdasarkan intuisi dan berdasarkan kemampuannya dalam mengolah rumus, akhirnya dia menemukan dan mempopulerkan dan memperkenalkan sebuah formula efek Doppler. Dalam bentuk persamaan apa? Yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Di mana keterangannya adalah Fp itu frekuensi sumber bunyi yang didengarkan oleh pendengar, Fs adalah frekuensi sumber bunyi sebenarnya. Sedangkan V adalah kecepatan gelombang bunyi di udara, di mana ini nilainya adalah selalu konstan. Berapa konstannya? Minggu lalu sudah kita lihat ya. Konstannya itu adalah 340 meter per second. Nah, ini nilainya selalu tetap ya. Oke. Nah, bagaimana dengan Vp? Vp adalah kecepatan gerak pendengar, sedangkan Vs adalah kecepatan gerak sumber bunyi. Nah, di sini ada dua indexing yang digunakan, di mana ada P dan ada S. Apa maksud P dan S ini? Untuk memudahkan kalian mengingat, P itu adalah pendengar dan S ini adalah sumber bunyi. Sehingga nanti kalau kita melihat adanya rumus-rumus dan adanya animasi yang menggunakan istilah P dan S ini, maka kalian sudah harus paham ya, bahwasanya P ini adalah pendengar, sedangkan S ini adalah sumber bunyi. Oke. Nah, yang menjadi problema kita di minggu lalu itu adalah mengenai perjanjian tanda ini. Nah, kira-kira bagaimana ya perjanjian tanda efek Doppler ini? Ayo kita pahami perjanjian tandanya secara lebih dalam. Nah, perjanjian tanda efek Doppler itu dapat dibagi atas 4 pembagian atau 4 keadaan atau kondisi. Kondisi yang pertama adalah di saat P atau pendengar diam, di mana kalau si pendengar yang diam, maka pasti sumber bunyi yang bergerak.
bergeraknya itu ada dua. Yang pertama adalah sumber bunyi mendekati dan sumber bunyi menjauhi. Sekarang yuk kita lihat dulu yang pertama, sumber bunyi mendekati. Ini adalah sebuah animasi yang Ibu siapkan. Seorang pendengar dalam posisi diam. Siapa ini? Ini si Naruto ya. Dia didekati oleh seorang pembalap mobil yang membawa suara mobil yang sangat kencang ya. Lalu mobil ini bergerak mendekati si Naruto. Oke, kira-kira begini animasinya. Nah, kalau begini keadaannya, bagaimana persamaannya? Nah, persamaannya adalah Fp sama dengan V plus 0 per V dikurang Vs dikali Fs. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Di sini nilainya 0 dan positif. Dan kenapa di sini negatif? Ternyata jawabannya adalah, nah dulu kita sudah bahas kenapa dia 0, itu jawabannya adalah karena si pendengar dalam posisi diam. Makanya di sini nilainya 0. Kok nilainya plus, Bu? Nah, ternyata setelah ditelusuri kenapa dia bernilai plus, mengingat si pendengar ini didatangi oleh sumber bunyi, maka dia mendapatkan frekuensi kecepatan gerak yang lebih besar. Sehingga makanya di sini karena dia mendapatkan bunyi yang besar dari si sumber bunyi, maka tandanya adalah positif. Nah, sebaliknya, kenapa si Vs ini nilainya negatif? Karena si sumber bunyi pergi mendekati si pendengar. Nah, kita dulu tahu ya, bahwasanya berdasarkan teorinya, ternyata si pendengar yang diam memiliki frekuensi yang lebih tinggi loh dibandingkan dengan si sumber bunyi yang bergerak. Makanya di sini, di saat si sumber bunyi mendekati pendengar yang diam, nilai dari yang dimiliki oleh si sumber bunyi tersebut menjadi negatif. Makanya si pendengar di sini bernilai positif. Nah, kira-kira paham ya kenapa persamaannya menjadi seperti yang ada di kotak oranye itu. Sekarang kita lanjut kepada konsep yang nomor 2. Pendengarnya diam, namun sumber bunyinya yang menjauhi. Ini salah satu contoh animasinya. Di mana si Naruto ini ditinggalkan oleh si pembalap, seperti yang ada di video ini. Oke, nah, terlalu cepat ya. Oke.